Untuk Bapak Dr. Sugito, apakah suara saya terdengar? Jelas, Mas. Iya. Ya, selanjutnya ini akan ada sesi pemberian materi mengenai leadership for entrepreneur yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Sugito. Untuk Bapak Dr. Sugito, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Mas Denny, Pak Oki yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pertama, saya sangat senang bisa bergabung di forum ini, forum program lokal leadership ya, figur inspiratif lokal. Dan terus terang saya sangat surprise gitu karena saya berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian yang punya pengalaman, ya, punya pengetahuan yang pastinya lebih konkret, lebih nyata daripada saya yang hidupnya itu penuh dengan membaca dan menulis, Bapak Ibu sekalian. Kewirausahaan itu kalau cuma dihitung terus, dibaca terus, ya nggak jadi-jadi kan gitu. Jadi saya dulu, kalau Pak Oki cerita zaman kayaknya belum jadi istrinya deh tadi itu Ibu Oki itu. Masih kuliah masa sudah jadi istrinya. Jadi beliau itu sudah membina bisnis keluarga itu sejak merencanakan berkeluarga Bapak Ibu. Jadi keren sekali. Nah, saya zaman kuliah dulu juga coba-coba merintis bisnis gitu ya. Dan itulah yang menghidupi saya sehingga saya bisa lulus kuliah. Kalau Mas Oki tadi makanan, saya nggak ngerti Bapak Ibu sekalian. Saya ini hobinya ternyata di bidang perikanan, tapi bukan dosen perikanan gitu. Dari dulu saya jualan ikan, Mas Oki, gitu ya. Jadi kalau sekarang hobi saya mancing itu relevan dengan hobi bisnis saya gitu. Sekarang pun saya ingin coba ngajari anak saya untuk bisnis kecil-kecilan ya. Karena memang saya mengajari anak bukan dalam konteks profit orientednya, tetapi entrepreneur, jiwa kewirausahaan itu harusnya dimiliki oleh semua orang. Dan entrepreneurial leadership ya, entrepreneurial leadership itu juga harusnya dimiliki oleh semua orang. Tidak hanya Bapak Ibu yang bergelut di dunia UMKM, bisnis yang profit oriented, tetapi di ASN pun ya, pegawai negeri atau kami di dunia pendidikan, terutama perguruan tinggi swasta, itu hidup dalam sebuah dunia kewirausahaan. Artinya kan sebenarnya kewirausahaan itu bagaimana kita berani memanage risiko, kemudian memakai peluang-peluang yang ada. Kita juga harus adaptif ya dengan perubahan. Itu kan sebenarnya spirit dari entrepreneur. Seorang kita di semua kehidupan kita memerlukan itu. Dan pandemi COVID-19 itu benar membuka mata kita bahwa perubahan itu begitu cepat dan kadang-kadang juga unpredictable. Kita tidak mengira. Saya kira kita juga enggak sekali mengira COVID itu datang begitu cepat tapi perginya begitu lama dan dampaknya begitu luas. Nah, kalau kita tidak adaptif terhadap perubahan itu, ya kita akan tergerus. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini terus terang saya sangat bahagia saya menghadapi punya pengalaman. Jadi nanti kita akan sharing terkait dengan bagaimana kepemimpinan wirausahaan atau entrepreneurial leadership itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Pak Gito, Pak Bu. Ini saya lihat Bapak Ibu dari macam-macam daerah ini. Kalau Ibu Malo dari mana, Bu? Dari Sumba, Pak. Hei, dari Sumba.
Dari Sumba, NTT, Pak. NTT. Iya, Ah, benar. sehat Ibu? Sehat, Pak. Ah, saya ke NTT baru sekali Ibu, tapi itu pun baru di pinggiran di Atambua. Ibu, usaha apa Ibu? Kami, Pak. Usaha pengolahan kopi bubuk, Pak. Kopi. Kopi-kopi bubuk, iya. Kopi Oh, robusta oke. semua, Pak. Oke. Kopi bubuk ya. Wah. Memang kalau di sana kopinya jos. Amin. Senang bertemu Ibu. Semoga selalu sehat NTT Ibu. Amin, Pak. Amin. Bapak Ibu sekalian, ini memang banyak sekali dari macam-macam daerah ya. Dan saya lihat background Bapak Ibu sekalian juga sangat beragam. Tapi intinya kesamaannya adalah Bapak Ibu ini sekarang sedang mengelola bisnis masing-masing. Jadi Bapak Ibu ini adalah seorang entrepreneur yang memang memerlukan suatu skill kepemimpinan supaya bisnis yang Bapak Ibu bina, Bapak Ibu jalankan itu bisa berkembang. Dan saya lihat dari konteks program ini jadi program yang sangat menarik ya, karena BRI dalam hal ini ingin menjadikan bisnis Bapak Ibu ini menjadi role model, bahkan menjadi inspirasi ya dari pengembangan social entrepreneurship ya di sekeliling Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu memang ya kita harus mengembangkan bisnis Bapak Ibu ini dengan baik sehingga bisa menginspirasi muncul usaha di sekeliling, minimal di lokal ya, di sekeliling Bapak Ibu sekalian. Sebentar, saya coba untuk share screen dulu Bapak Ibu. Mohon maaf ini agak lambat saya share-nya. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sampun Bapak. Sampun ya? Sudah Pak. Sudah Pak, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Ini namanya teknologi itu memang mempermudah, tapi juga kadang-kadang kita agak ribet memanfaatkannya. Nah, jadi nama saya Sugito Bapak Ibu, dan saya sedang mengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terutama di Prodi Hubungan Internasional. Jadi kalau saya disuruh bicara tentang entrepreneur gitu ya, mungkin kurang begitu fasih, apalagi suruh berbicara tentang pengalaman bagaimana berwirausaha, mungkin Bapak Ibu lebih punya pengalaman. Tapi dalam konteks leadership, kepemimpinan, alhamdulillah selama saya bergabung dengan UMY, saya selalu dipercaya untuk mengelola berbagai organisasi gitu ya, baik itu di tingkat prodi sampai kemarin yang terakhir saya di kepala lembaga pengembangan kemahasiswaan dan alumni. Dan itu memberikan banyak cerita pada saya, pengalaman pada saya tentang bagaimana kemudian kita bisa menjalankan leadership di organisasi apapun itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya pada prinsipnya ketika kita bicara tentang kepemimpinan gitu ya, semua literatur mengatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya mengacu pada proses gitu ya, pada proses bagaimana kita ini ya Bapak Ibu sekalian sebagai leader, sebagai pemimpin itu bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar Bapak Ibu sekalian, terutama bisa mempengaruhi orang-orang di bisnis Bapak Ibu sekalian, karyawan misalkan kalau Bapak Ibu kemudian menyebutnya gitu ya. Nah, jadi pemimpin ini sebenarnya bertugas untuk bisa menggerakkan kelompok, menggerakkan bisnis Bapak Ibu sekalian untuk mencapai tujuan bersama. Itu inti dari leadership. Ya.
Nah, kalau kemudian kita mengkaitkannya dengan apa yang sekarang Bapak Ibu geluti di dalam kewirausahaan di UMKM ya, sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang wirausaha. Nah, maka sebenarnya inti dari entrepreneur itu, jiwa yang ada dalam entrepreneur itu kan bagaimana kita berani untuk mengambil resiko, memanage ya dalam pemahaman yang lebih besar gitu. Bagaimana Bapak Ibu ini bisa melihat resiko, ya, kemudian menghitung resiko itu, dan kemudian bagaimana entah itu menghindari atau meminimalisir, ya, atau bahkan kemudian bisa melewati resiko itu dengan baik. Dalam entrepreneur juga saya yakin Bapak Ibu ini kenapa tadi siapa tadi untuk kopi, karena di situ ada peluang gitu ya. Atau mungkin ini kalau saya lihat Pak Slamet ini kayaknya usahanya sarung tenun. Beliau berbisnis sarung tenun itu karena beliau melihat ada peluang di situ gitu. Dan itu kemudian antara resiko dengan opportunity itu kemudian Bapak Ibu kelola dengan baik sehingga muncullah bisnis yang Bapak Ibu geluti. Dan orientasinya pasti kan keuntungan gitu ya. Meskipun dalam dunia entrepreneur dalam banyak literatur keuntungan itu, profit itu bukan satu-satunya kita berbisnis ya. Bapak Ibu saya kira juga punya semangat ketika membuka usaha UMKM itu punya tujuan yang sangat mulia untuk kemudian bisa membantu kesejahteraan masyarakat di sekeliling Bapak Ibu sekalian itu. Ya. Bisa juga berusaha atau entrepreneur itu karena hobi. Ya, seperti saya ini hobinya ikan, akhirnya ya coba jualan ikan. Nah, ini entrepreneur. Sehingga kalau kemudian di dalam bisnis kita harus memimpin sebuah kelompok, maka disitulah diperlukan sebuah entrepreneurial leadership, kepemimpinan kewirausahaan. Yang itu pada intinya bagaimana Bapak Ibu ini selaku leader gitu ya di UMKM masing-masing itu bisa mengorganisasi, menggerakkan, memotivasi, gitu kan? Di usaha Bapak Ibu ini, di kelompok Bapak Ibu ini, ya, untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama dengan melakukan berbagai macam inovasi, kemudian optimalisasi resiko tadi ya, kemudian memanfaatkan peluang dan mengelola lingkungan organisasi yang dinamis. Nah, inilah sebenarnya secara teoritis gitu ya, entrepreneur leadership itu. Jadi kita memang sebagai seorang leader ya tugas utama kita bagaimana menggerakkan orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya menggerakkan, kalau menggerakkan bisa jadi nanti kayak bos asal perintah sana sini begitu. Tetapi ini karena kita ingin mewujudkan sebuah tujuan bersama, maka visi, misi, strategi dan sebagainya dalam organisasi itu ya harus menjadi concern bersama, harus menjadi perhatian kita bersama. Sehingga kita bisa kemudian melakukan inovasi, melewati berbagai macam halangan, gitu kan. Kemudian berlaku dinamis dalam menghadapi dinamika baik itu kebijakan, teknologi dan sebagainya. Kan bisnis Bapak Ibu sekalian ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal juga kan. Ada kebijakan, kemudian ada teknologi, bahkan sampai lingkungan internasional bahkan. Nah, ini perlu kita kemudian manage gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih yang sebenarnya menjadi karakter gitu sih, menjadi suatu hal yang penting di dalam leadership itu? Yang pertama, bahwa dalam konteks kita menjadi seorang pemimpin leader gitu, di situ dalam leadership itu ada sebuah proses untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Nah, nanti bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi orang lain? Makanya seorang pemimpin kan
Bapak Ibu ini ya sedikit banyak pastilah punya kemampuan untuk berkomunikasi, misalkan begitu, melakukan persuasi, misalkan gitu. Ini namanya figur inspiratif, memberikan inspirasi, begitu. Bahkan sampai karena Bapak Ibu ini seorang pemimpin, ya, itu bisa menggunakan otoritasnya. Otoritasnya, artinya apa? Bisa memaksa sebenarnya kepada karyawan yang ada di situ. Nah, itu mempengaruhi pada tataran yang kemudian sangat ekstrim, ya, sangat istilahnya itu apa ya? Menggunakan kemudian kekuasaan begitu. Itu sah saja kita sebagai seorang pemimpin. Tidak berarti kita sebagai seorang pemimpin karena harus mempengaruhi, harus mempersuasi, harus membuat tim, kemudian kita harus lembek terus kepada karyawan kita, itu juga tidak bisa. Nah, kemudian yang kedua, di dalam sebuah leadership itu ada sebuah interpersonal relation, hubungan antar pribadi. Nah, ini ya, hubungan antar pribadi antara leader dengan follower, antara pemimpin dengan pengikut. Jadi hubungannya jangan terlalu transaksional, Bapak Ibu, kalau membangun sebuah kelompok atau dalam dunia bisnis, hubungannya jangan terlalu transaksional. Kamu kok kerjanya jelek, pecat, itu transaksional. Ya. Kamu bekerja nggak becus, pecat, itu transaksional. Tapi di dalam konteks leadership, kita kan juga ada kewajiban untuk membina mereka. Nah, itu apa namanya? Jadi amal ibadah Bapak Ibu sekalian nantinya kan gitu. Jadi seorang pebisnis itu yang nggak melulu transaksional. Karena memang ada apa interpersonal relation tadi Bapak Ibu, ada hubungan antar personal tadi. Nah, yang ketiga di dalam konteks leadership, sebenarnya kita menggerakkan orang itu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, inilah yang harus dipahami oleh karyawan kita, oleh tim kita ini, bahwa kita punya tujuan bersama. Ketika bisnis Bapak Ibu itu berkembang besar, itu bukan semata-mata untuk karena Bapak Ibu sebagai pemimpinnya. Pak Oki ini kalau memanggil saya bos, saya juga kalau manggil Pak Oki bos. Jadi nggak tahu karena itu bawahannya yang mana. Pokoknya bos saja. Nah, jadi ini bukan milik saya bisnis ini milik kita itu loh. Kalau bisnis ini berkembang, lah kamu tuh juga punya, kamu dapat kesejahteraan di situ, misalkan seperti itu. Jadi ada dalam konteks leadership ini pencapaian tujuan bersama. Nah, dalam konteks leadership juga ada proses yang berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi apa namanya? Karena ini bisnis Bapak Ibu itu berkelanjutan, gitu ya, terus menerus begitu, maka leadership ya kita bisa kemudian menciptakan pemimpin-pemimpin baru di dalam kelompok kita ini, dalam bisnis kita ini. Ingat, pemimpin itu tidak melulu pada apa namanya orangnya ya, tapi atribut kepemimpinan itu harusnya tertular kepada karyawan kita. Pemimpin memang Bapak, tetapi atribut kepemimpinan itu harusnya dimiliki oleh semua orang, sehingga mereka punya rasa tanggung jawab terhadap kelompok kita ini. Nah, kepemimpinan juga sangat dekat dengan terjadinya proses kelompok. Jadi Bapak Ibu, meskipun saya itu bos gitu ya, Pak Oki itu kepala, Bapak Ibu itu pemimpin, direkturnya gitu ya. Tapi ingat, Bapak Ibu jadi bos itu karena ada karyawan. Saya jadi kepala itu karena ada karyawan. Ya. Artinya di situ kita harus membina hubungan dengan baik. Ada dinamika kelompok. Ya. Nanti akan ada konflik-konflik, ya itu wajar lah. Itu kan dinamika kelompok. Mana ada orang selalu sepakat dengan kita. Gitu ya. Fitrahnya, naluriahnya manusia itu berbeda, bukan sama.
Jadi kalau Bapak Ibu nanti membangun tim adalah yang memiliki kesamaan, misalkan dengan Bapak Ibu yang punya keterampilan yang sama dengan saya, timnya nggak jalan. Karena di dalam tim itu ada sinergi antar perbedaan tadi. Jadi kalau dalam sebuah sistem itu ada disintegrasi, tetapi juga ada integrasinya. Disintegrasi itu artinya ada pembagian kewenangan, keterampilan dan sebagainya, tapi mereka harus terintegrasi di dalam sebuah sistem kita. Itulah proses kelompok. Dan yang terakhir dalam konteks leadership itu cara, nah ini, cara Bapak Ibu memimpin, cara saya memimpin, cara Pak Oki memimpin, itu sangat tergantung dengan situasi. Artinya begini Bapak Ibu, nanti saya lanjutkan dengan bagaimana gaya kepemimpinan ya, atau bagaimana kita memimpin. Tidak ada bagi saya, tidak ada satu gaya kepemimpinan itu yang benar-benar terlaknat, nah, begitu ya. Kalau saya itu sukanya begitu, atau terkutuk begitu. Dan tidak ada satu gaya kepemimpinan itu yang kemudian terbaik tanpa melihat situasinya. Jadi kalau Pak Oki tadi bilang, kalau mau membuat SOP atau apa, libatkan karyawan. Nah, itu sangat bagus. Di saat karyawannya itu dong, gitu, ya, punya keterampilan. Nah, tapi kalau karyawannya masih baru, diajak bicara, malah ngalor ngidul, nggak karuan, bubar organisasinya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu itu merasa sayalah yang paling ngerti, tapi juga tidak hanya merasa loh Bapak Ibu, nanti kalau merasa itu aku yang paling pintar, satu yang paling pintar, itu kan perasaan Bapak Ibu. Tapi maksudnya gini, kalau memang Bapak Ibu punya skill, technical skill, kemampuan teknis gitu ya. Sementara karyawan Bapak Ibu tentang sesuatu, ya Bapak Ibu harus otokratis. Harus ngasih tahu, kamu harus begini, begini, begini. Jangan kemudian silahkan Bapak Ibu mikir sendiri gimana caranya kerja, bubar. Jadi demokratis itu cocok kalau dong, tapi kalau nggak dong ya malah bubar organisasinya. Bapak Ibu ya harus pakai tadi yang saya bilang otoritas tadi. Jadi belum tentu loh Bapak Ibu kalau kemudian pakai otoritas, pakai kekuasaan, pakai tunjuk, kamu begini, kamu begitu, terus wah Bapak ini otoriter. Ya belum tentu, kamu memang nggak dong. Artinya juga belum tentu juga demokratis itu baik ketika organisasi kita belum form begitu, belum terbentuk. Nah, itu kita harus otoriter. Harus ngasih job begitu. Nanti malah karyawannya ada yang pergi mancing, ada yang pergi main bola, ada yang pergi kemana gitu ya. Nah, ini ciri-ciri atau karakter dari leadership itu. Sorry, mohon maaf. Nah, lalu pertanyaan kita adalah siapa sih si pemimpin itu gitu loh. Jadi apakah saya ini pemimpin? Apakah Bapak Ibu itu pemimpin begitu gitu. Mohon maaf Bapak Ibu kalau saya dalam Islam itu kan sebenarnya setiap manusia itu saya kira di semua agama ya perwakilan Tuhan di dunia ini. Dan kalau kita manusia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara makhluk lainnya, maka tugas kita itu kan sebenarnya memimpin dunia ini. Ya Bapak Ibu yang sudah berkeluarga ya minimal pemimpin keluarga. Sekarang Bapak ini memimpin ada bisnis dan punya beberapa orang teman, punya beberapa karyawan, berarti Bapak Ibu itu adalah pemimpin begitu ya. Nah, ada banyak percakapan sih sebenarnya. Apa ya yang menjadi karakter atau apa yang menjadi menjadi ciri dari seorang pemimpin itu. Ada yang mengatakan begini Bapak Ibu, pemimpin itu genetik. Jadi ada teori great man itu. Bapak Ibu itu jadi pemimpin karena genetik. Ya, misalkan sultan. Nah, itu genetik. Yang boleh menjadi pemimpin kerajaan ya anaknya sultan, nggak mungkin
saya kok jadi Sultan Jogja itu, wah, dunia bisa jungkir balik. Karena saya bukan anak sultan. Misalkan itu genetik, gitu. Jadi pemimpin itu dilahirkan begitu, dilahirkan. Nah mungkin kalau bisnis ini kan berarti nggak mungkin ya, atau ya mungkin juga ya. Mungkin Bapak Ibu ini juga ada yang jadi pemimpin di bisnisnya itu karena diturunkan dari Bapak Ibu ya, artinya itu bisa jadi. Nah, tapi kalau kemudian pemimpin itu hanya muncul atau dilahirkan, gitu. Nah, terus saya ini pemimpin apa? Saya bukan lahir dari rahim seorang pemimpin. Makanya ini kemudian digugat. Tidak begitu ceritanya. Kita itu semua sebenarnya pemimpin gitu. Asalkan kita bisa memiliki karakter sebagai seorang pemimpin. Memiliki karisma. Nah, Bapak Ibu ada yang punya karisma nggak sekarang? Karena karisma sudah nggak keluar. Sekarang keluarnya Supra, Astrea aja sudah nggak keluar. Karisma tahun 2004, Pak. Nah, 2004 itu Mas Oki belum lahir, Bu. Jadi harus punya karisma dong. Nah, ya. Maksud saya bukan karisma motor itu. Karisma saya nggak punya. Saya penggemar Yamaha BB. Jadi kita tuh sebenarnya semua bisa jadi pemimpin asal punya karakter, punya karisma, ya, punya kepribadian sebagai seorang pemimpin. Dan itu bisa genetik, bisa dilatih Bapak Ibu. Bisa. Ya. Saya nggak ngerti juga sih karena saya nggak periksa DNA saya ya. Nggak periksa DNA saya. DNA saya itu ada DNA kepemimpinan nggak sih? Tapi saya merasa, mohon maaf ya, saya tidak bermaksud untuk kemudian menyombongkan atau apa. Saya merasa saya bisa memimpin itu karena saya selalu latihan. Ya. Saya tidak banyak belajar, tapi banyak berlatih. Karena pengalaman itu menjadikan kita adaptif gitu terhadap kelompok yang kita pimpin. Ingat tadi fitur yang saya sebut tadi, bahwa dalam konteks kepemimpinan itu sangat dinamis Bapak Ibu. Jadi mungkin saya ngomong kayak gini tuh, wah benar juga Pak Gito bagi saya. Tapi dalam situasi Bapak Ibu itu bisa jadi cerita Bapak Ibu akan lain. Mana yang benar tidak ada, yang salah tidak ada yang benar. Tapi situasional masalahnya. Jadi kalau saya sih latihan. Kemarin saya diminta CV sama Pak Denny di Kreafil itu, belum minta CV, Bapak pernah memimpin apa saja sih? Kayaknya Kreafil memang agak khawatir dengan profil kepemimpinan saya gitu. Nah, terus tak kasihkan begitu, ya saya memang banyak memimpin di kampus Bapak Ibu di UMY, ya, tapi ada satu yang membuat saya bangga sampai sekarang, kepemimpinan itu yang tidak pernah saya lupakan adalah sebagai ketua takmir Bapak Ibu, ya. Nah, ketua takmir itu yang ngelola masjid itu loh. Ya, ketua takmir itu kalau pemilihan ketua takmir itu pasti jamaahnya nggak ada yang datang karena nggak ada yang mau jadi ketua takmir. Nah, gitu. Jadi saya itu termasuk pemimpin yang dilahirkan kayaknya. Nah, ini jadi pemimpin itu nggak cuma genetik. Bapak Ibu mungkin punya genetik gitu ya. Bapak mungkin, mohon maaf, ayah dari Bapak Ibu sekalian ini pemimpin itu bisa nular sih secara genetik gitu ya. Tetapi saya yakin tuh Bapak Ibu ini muncul karena memang selalu belajar dari pengalaman, latihan dan latihan. Termasuk hari ini sebenarnya jangan pernah capek untuk belajar dalam memimpin itu. Dan belajar yang bagus dalam memimpin ya langsung memimpin gitu, nggak usah baca teorinya, mumet nanti. Biarin yang mumet itu yang anak profesor manajemen, terus biarin mereka mikirin leadership buat teori. Ini kan teori dalam manajemen Bapak Ibu. Ya. Ini semuanya teori, cuma saya nggak mau bilang teori, bicara leadership pengalaman kok teori. Yang ketiga, pemimpin harus memiliki keterampilan teknis, manusiawi dan konseptual. Ini penting banget. Ya, jadi tadi saya lihat dari profil Bapak Ibu yang di sini ini, ini ada Bu Eko ya, Bu Eko atau apa ini? Kok Eko Ratu Eceng?
Iko Bapak. Oh, Iko, mohon maaf Ya. Ibu. Aduh. Saya emang tulisannya Ieko tapi dibacanya Iko. Oh, gitu. Baik. Bu Iko, usaha apa, Bu? Kerajinan eceng gondok, Pak. Oh, keren itu. Heeh. Pantesan di Kerajinan belakang Ibu itu ada tas-tasnya tuh. Iya, betul. Ini ada background, ini kita lagi di rumah produksi. Jadi memang kita sejak tahun 2008, ketika umur saya 20 tahun, saya sudah bermimpi untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang memang profitnya tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi bisa melibatkan orang banyak. Luar biasa sekali. Akhirnya itu terwujud sampai saat ini, dan pemasarannya sudah ke Los Angeles dan ke Jepang, Pak. Walaupun dalam skala belum kontaineran, tapi mimpi saya besar. Saya ingin menjadikan wilayah saya ini sentra kerajinan eceng gondok, karena memang wilayah saya adalah di Kota Tangerang, Pak. Orang berpikir Kota Tangerang itu adalah penyangga ibu kota. Kota Tangerang itu adalah dekat sekali dengan Jakarta. Jadi kerajinan-kerajinan nggak mungkin ada di sini. Tapi saya ingin mengubah stigma orang. Kalau kerajinan itu nggak hanya di wilayah Jawa Tengah atau wilayah gitu ya. Tapi memang di sini pun ada gitu. Jadi memang benar sekali, leadership itu memang sangat-sangat dibutuhkan. Bagaimana kita bisa memimpin, bagaimana kita bisa merubah stigma orang terhadap apa yang ada di lingkungan kita. Seperti itu. Nah, Ibu kan bisa mengolah eceng gondok itu karena ngerti secara teknis bagaimana pengolahannya kan, Bu? Iya, betul. Kalau saya ngertinya eceng gondok itu Bu, ngerusak saya mancing. Itu malah mengganggu Bapak mancing ya, Pak ya. Jangan-jangan nanti kita ketemu di danau bareng, Pak. Saya lagi ngambil eceng gondok, Bapak lagi mancing. Nah, jadi Bapak Ibu, Bu Iko tadi itu bisa membuat bisnisnya karena beliau memiliki keterampilan teknis di situ. Jadi bayangkan kalau kita memimpin sesuatu tapi kita tidak ngerti, tidak ngerti usaha kita ini. Ya kalau kata teman saya, memang dihapusi gitu ya, cuman ditipu sama karyawan terus begitu. Jadi seorang pemimpin itu ya tidak harus kemudian teknis secara detail, tetapi kita ngertilah apa yang kita geluti itu secara teknis itu. Jadi kalau saya suruh memimpin di tempatnya Ibu, gitu ya, yang tadi kerajinan eceng gondok, wah malah pusing saya karena bagi saya eceng gondok itu gulma, merusak gitu kan. Tapi karena Ibu punya kemampuan teknis di situ, nah itu Ibu bisa mewujudkan bisnis dan bisa memimpin karyawan. Karena dengan kemampuan teknis ini kita bisa direktif begitu. Kita bisa mengarahkan. Tapi hubungan dalam organisasi, dalam leadership itu tidak hanya masalah teknis, membuat anyaman, membuat apa namanya tadi, tas gitu ya, membuat nggak tahu kalau sepatu dari eceng gondok masa ya ada sih. Nah, ini tidak hanya masalah itu relasi kita, tapi juga manusiawi. Bagaimana Bapak Ibu itu bisa memiliki kemampuan interpersonal relation dengan orang lain. Hubungan kita dengan karyawan itu tidak cuma hubungan teknis, tidak hubungan kerjaan, tetapi bagaimana memanusiakan manusia, begitu loh. Ya sering senyum, sering sapa, gitu kan. Nah, yang ketiga kemampuan konseptual. Maksudnya konseptual itu sebagai seorang pemimpin, ya meskipun orang mengatakan pemimpin kan nggak selalu di depan, Pak. Ya, kalau Ki Hajar Dewantoro itu kan di depan, di tengah, di belakang. Tapi kan juga di depan. Nah, ketika Bapak Ibu di depan, itu harus punya visi yang jauh ke depan sana. Lebih visi Bapak Ibu, penglihatan Bapak Ibu itu harus lebih jauh daripada follower Bapak Ibu, karyawan Bapak Ibu. Disitulah Bapak Ibu perlu kemampuan konseptual. Bagaimana melihat, wah kalau orang Jawa ini Pak Oki mesti ngerti nerawang gitu ya, nerawang. Wah, apa nerawang itu? Ya punya. Kadang-kadang juga tadi Pak Oki bilang punya intuisi gitu ya. Intuisi itu nggak logik sih, tidak teoritis gitu ya. Ke depan gitu. Sehingga di yang Bapak follower Bapak Ibu sekalian itu bisa mengikuti dengan baik. Jadi bagaimana merumuskan visi, kemudian strategi dan sebagainya, itulah konseptual. Ya. Nah, pemimpin yang keempat itu harus fleksibel sesuai situasi. Ini nanti kaitannya dengan gaya kepemimpinan kita.
gitu ya, luwes gitu. Memang kita diminta untuk membuat relasi manusiawi tadi, interpersonal. Tapi jangan sampai Bapak Ibu, relasi yang sudah sangat akrab secara kekeluargaan, manusiawi, itu terus menghilangkan relasi otoriter, relasi otoritas, relasi kekuasaan. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu itu pemimpin yang punya otoritas, sudah dikasih otoritas gitu ya, untuk memimpin, sudah punya kekuasaan untuk memerintah. Nah, nanti kalau Bapak Ibu terlalu akrab gitu kan, aduh nggak enak padahal karyawan itu janjane nggak bisa kerja. Ini piye yo? Karena sudah akrab banget sering ngobrol, kasihan saya. Nah, akhirnya dibiarin. Nggak berani Bapak Ibu memberikan kekuasaan untuk menegur misalkan begitu, atau bahkan sampai SP gitu ya. Karena saking dekatnya itu. Jadi fleksibel. Bapak Ibu itu harus memang punya kedekatan dengan karyawan secara kekeluargaan, secara manusiawi, tapi ingat Bapak Ibu punya otoritas. Jangan sampai nanti tidak berimbang itu. Selalu menggunakan otoritas juga nggak baik, nanti karyawannya tertekan semua. Datang merengut, marah-marah terus, datang perintah terus, itu tinggal pergi perintah. Nah, itu karyawannya bisa stres itu. Nah, yang ke-5 begitu. Ini namanya teori, sebenarnya tadi yang saya sebut teori-teori, cuman saya tidak menyebutkan teori. Pemimpinan menghargai prestasi bawahan ini transaksional leadership Bapak Ibu. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga ada. Gini sebenarnya, untuk bisa menggerakkan orang, kan prinsipnya tadi kepemimpinan itu menggerakkan orang. Untuk bisa menggerakkan orang, Bapak Ibu tuh ya jangan pelit-pelit dong. Bagi karyawan yang punya prestasi bagus seperti ini, gitu kan. Nah, dapat promosi jabatan, dapat insentif, dapat kulkas 1 inch gitu. Atau HP 2 pintu. Nah, jadi orang tuh senang tuh. Itu transaksional. Tapi kalau kamu nggak sesuai dengan target begitu, ya wassalam. Paling nggak tak tegur, rodok pol sedikit tak marah-marahi, saking nggak kuatnya tak keluarin. Itu transaksional. Ya, menggerakkan orang dengan reward and punishment begitu. Nah, kemudian juga pemimpin itu karismatik, inspirasi dan inspiratif, ya, sehingga bisa memberdayakan. Ya, saya nggak ngerti, saya tuh kayaknya nggak punya karisma sih. Sepertinya loh, saya nggak ngerti karisma itu kayak apa tuh, seperti apa. Tapi pemimpin itu harus bisa menginspirasi kelompok itu untuk bergerak bersama. Dan yang terakhir adalah servant leadership atau kepemimpinan yang melayani Bapak Ibu. Nah, ini apa yang cukup terkenal juga ya, bahwa menjadi seorang pemimpin itu bukan seperti bos, tapi justru bagaimana kita bisa memberikan lingkungan kerja, melayani karyawan, memberikan lingkungan kerja yang mereka itu bisa apa ya, antusias, seneng gitu ya, untuk mencapai tujuan bersama. Jadi pemimpin itu pelayan untuk kemudian membuat karyawan itu pinter gitu Bu. Jadi jangan biarkan karyawan tempat bodoh. Kowe nak pinter terus metu. Sorry kok saya pakai bahasa Jawa ya. Ini banyak karena ada Pak Gede Mustika. Ini kan pasti dari Bali. Masa saya pakai bahasa Jawa? Sorry Pak ya. Jadi jangan biarkan karyawan itu tetap bodoh. Atau bahkan kita kemudian curiga kalau ada yang karyawan pinter, wah nanti jangan-jangan dia keluar buat bisnis lagi. Ya alhamdulillah Bapak Ibu, puji Tuhan gitu kan. Saya bisa memunculkan pemimpin baru. Jadi servant leadership itu bagaimana kemudian mendorong, ya, memfasilitasi karyawan itu bisa berkembang. Jadi jangan biarkan karyawan ikut kita itu tetap bodoh. Bahkan kita kemudian mendesain pokoknya kalian itu jangan sampai ngerti bagaimana menjalankan bisnis ini.
Nah, ini servant leadership. Mas Denny, saya sampai jam berapa ya? Ini nanti sampai jam 10.30, Pak. Oke, siap. Berarti pas. Nah, bagaimana cara kita memimpin? Bagaimana gaya kepemimpinan itu? Gitu ya. Karena ini waktunya cukup singkat, masih 15 menit ya kita untuk diskusi, insya Allah cukup. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa menurut saya kepemimpinan itu harus fleksibel, harus luas. Dan gaya kepemimpinan itu tidak ada yang kemudian ketika Bapak Ibu itu otoriter, ya, autokratik gitu, sukanya menggunakan kekuasaan, sukanya memerintah, sukanya mengarahkan, direktif, itu autokratik. Ya. Atau bahkan menggunakan kekuasaan ibu. Loh, saya ini pimpinannya di sini, kowe kok ngayal, siapa yang jadi pemimpin? Itu autokratik. Nah, itu bukan berarti kemudian jelek atau kemudian itu baik. Gitu ya. Atau ketika Bapak Ibu itu membiarkan, memberikan banyak porsi kepada karyawan untuk berinovasi, mengambil inisiatif, laissez-faire gitu ya. Gaya kepemimpinan yang gitu, banyak mendelegasikan gitu. Itu bukan berarti juga buruk dan tidak selalu baik. Situasional Bapak Ibu. Dan yang di tengah-tengah ini demokratik. Demokratik itu artinya apa? Ya Bapak Ibu itu direktif, menggunakan otoritas, mengarahkan, menyuruh orang, gampangannya begitu ya. Tapi juga di saat di sisi lain, Bapak Ibu itu juga harus aspiratif, meminta pendapat ya kepada karyawan. Itu demokratik. Jadi demokratik itu kenapa saya letakkan di tengah? Karena dia ya moderasi atau apa ya? Jalan tengah ya, gaya kepemimpinan yang tengah-tengah antara full penggunaan kekuasaan dengan membiarkan karyawannya berinovasi sendiri-sendiri. Itu di tengah-tengah. Nah, ini saya katakan tadi sangat dinamis Bapak Ibu, sangat dinamis. Mungkin ketika Bapak Ibu itu membangun bisnis ini dan merekrut karyawan, ya, karena karyawannya Bapak Ibu juga belum ngerti apakah mereka dong atau tidak, punya keterampilan atau tidak, maka gaya autokratisity itu sangat cocok. Gaya direktif mengarahkan kamu harus begini, standarnya bekerja harus begini. Tadi Pak Oki bilang membuat SOP begini dan sebagainya, itu autokratik. Gitu ya. Tapi ketika kemudian usaha Bapak Ibu itu berkembang, karyawan kemudian mulai memahami, bahkan Bapak Ibu bisa melihat karyawan itu ada yang punya inisiatif bagus, punya keterampilan skill yang bagus. Nah, saatnya kemudian Bapak Ibu coba lebih demokratis untuk memberikan kebebasan kepada karyawan berinovasi, berkreasi, masuk di dalam proses planning Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nah, itu memberikan kebebasan. Itulah demokratik begitu. Nah, memberikan kebebasan yang terlalu berlebihan juga nggak bagus. Tadi saya bilang, karyawannya belum ngerti tentang teknis, langsung tahu-tahu ditanya, ayo kalian mau kasih masukan apa untuk mengembangkan bisnis saya? Mereka baru masuk nggak tahu apa-apa kok disuruh memberikan masukan. Kan pusing juga. Malah dia bingung. Ini pemimpinnya siapa sih? Ya malah begitu. Bapak Ibu pengennya itu demokratis karena memberikan kebebasan, tapi mereka bingung. Kita tuh suruh apa? Kita tuh harus kemana? Nah ini jadi masalah. Makanya Bapak Ibu, ketika memimpin itu, saya nggak bisa memberikan satu pedoman mana yang kemudian ini cocok. Ya dilihat di dalam dinamika kelompok bisnis UMKM Bapak Ibu sekalian. Sekarang pada tahapan mana? Dalam gaya CEO yang modern itu, bahkan dalam sebuah dinamika organisasi, seorang pemimpin kadang-kadang juga membuat gaduh dalam konteks membuat konflik, gitu ya. Laissez-faire di sini, pemimpin membiarkan mereka untuk beradu argumentasi, itu konflik.
Karena dengan beradu argumentasi ketika dinamika kelompok Bapak Ibu itu stagnan, itu akan memunculkan apa ya? Stimulus begitu, memunculkan momentum untuk kemudian bergerak lagi. Jadi kalau Bapak Ibu itu terlalu dengan memaksakan dengan otokrasi begitu, dengan SOP Bapak Ibu dengan Bapak Ibu, itu bisnis bisa jadi bisa stagnan. Nah, ketika Bapak Ibu melihat bisnis saya kok mulai stagnan kayak gini ya, lemparkan kepada karyawan untuk bertanggung jawab dalam tanda kutip ya, untuk berbicara. Nah, itu bisa kemudian memunculkan konflik-konflik yang positif itu. Nah, saya kira ini terakhir begitu. Di manakah kemudian kita harus memimpin kan gitu pertanyaannya. Di mana kita harus memimpin itu? Nah, sederhana mawon Bapak Ibu sekalian, dalam konteks manajemen organisasi apapun itu pasti ada proses-proses planning, organizing, staffing, leading, and controlling. Jadi merencanakan. Bapak Ibu kan mesti itu awalnya punya perencanaan. Diawali perencanaan dulu. Mau bisnis, kalau Pak Ali Subang, bisnis apa Bapak? Saya di nanas Pak, di budidaya nanas sama olahan Pak. Wih, diolah jadi apa Bapak? Ya gini Pak, izin Pak, kita kan punya produksi setahun tuh 1.500 ton Pak, gitu. Dengan satu kelompok dan koperasi, ya sebagian segarnya kita jual ke pabrik mitra olahan, sebagian juga ke beberapa supermarket di Jakarta. Ya olahannya sekarang kita baru di keripik nanas Pak. Keripik nanas ya? Gitu. Iya. Punya berapa karyawan Bapak? Kita baru punya 4 Pak. 4 itu ya anak-anak muda semua sih gitu. Wis. Kita mengarahkan mereka yang putus sekolah dan juga yang tamat sekolah gitu. Nah kalau yang buat kegiatan pengupasan itu ibu-ibu sekitar gitu Pak. Ibu-ibu satu RT-nya, iya Pak. Baru itu yang bisa kami lakukan Pak. Gitu. Siap. Nah, jadi pasti semuanya berawal dari bagaimana kita merencanakan gitu ya. Kalau andaikan bisnis kita jalan, berarti bagaimana kita merencanakan untuk melakukan ekspansi, untuk melakukan inovasi dan sebagainya. Maka di planning inilah Bapak Ibu harus memimpin. Dan Bapak Ibu tadi saya bilang harus memiliki visi yang harusnya lebih jauh, ya, lebih luas daripada karyawan Bapak Ibu sekalian, ya, dalam konteks planning ini. Dan kemudian memberikan strategi. Nah, perencanaan boleh, monggo pakai gaya yang mana. Misalkan kan pasti kita dengan rapat, misalkan begitu kan, atau apa gitu. Nah, itu bisa dengan gaya yang demokratik. Jadi sebenarnya sekali lagi otoriter atau penggunaan kekuasaan, kemudian demokrasi atau laissez-faire tadi itu sebenarnya bukan kemudian selalu saklek begitu. Kalau saya mau memimpin harus ini. Biasanya sih itu percampuran begitu. Sekali lagi dinamis Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau memang visi misi strategi kita sudah ada, nah langkah yang kedua Bapak Ibu harus memimpin di dalam konteks bagaimana organizing, mengumpulkan, menyelaraskan sumber daya. Ya, sumber dayanya itu ya bisa uang, bisa kemudian manusia dan sebagainya. Ya, bagaimana kita kemudian menjalankan aktivitas itu dengan berbagai sumber daya yang ada. Kemudian yang ketiga, tadi Pak Oki juga sempat menyinggung bagaimana kita melakukan staffing, gitu, merekrut yang benar, ya, memilih yang tepat. Jadi yang harus kita pahami bahwa tadi setiap karyawan itu pasti punya potensi dan pasti punya kelemahan, gitu aja. Jadi Bapak Ibu jangan pernah, saya juga punya pengalaman, jangan pernah kita itu mengeluhkan karyawan. Wong kita tuh punya otoritas kok. Ya, saya sering dengar teman misalkan memimpin gitu, yang dikeluhkan tuh karyawan terus. Wah itu nggak bisa begini, itu nggak bisa begitu. Masa manusia tuh kok isinya nggak bisa? Kan pasti ada bisanya. Nah kalau kita pemimpin tadi yang servant leadership tadi itu, ya harusnya kita bisa melakukan pelatihan. Jadi mengupgrade mereka ini. Ya. Jadi perekrutan dengan benar, kemudian menempatkan mereka di tempat yang sesuai gitu. Kalau memang mereka harus kita upgrade, ya harus kita latih. Itu staffing. Kemudian dalam memimpin, ya
Artinya kemudian menggerakkan itu semua, ya, baik sumber daya maupun kemudian stafnya, kemudian kita gerakkan semua. Dan Bapak Ibu saya kira harus memiliki kemampuan berkomunikasi, memandu, memotivasi. Yang ini insya Allah nanti akan disampaikan dalam sesi-sesi berikutnya, bagaimana effective communication itu harus dibangun, harus dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian, begitu. Dan yang terakhir adalah controlling. Ya, jadi bagaimana bagaimana Bapak Ibu ini bisa memastikan bahwa apa yang dikerjakan oleh kita dalam organisasi itu bisa mencapai hasil sesuai tujuan. Maka di dalam konteks controlling pengendalian ini, Bapak Ibu harus memiliki indikator yang jelas. Mana yang dikatakan itu berhasil, mana yang tidak. Sehingga ketika Bapak Ibu itu menegur karyawan atau memberikan reward kepada karyawan, itu jelas indikatornya. Karena yang dilakukan itu sudah sesuai dengan tujuan. Nah, ini controlling. Jangan sampai nanti controlling ini bersifat sangat personal begitu. Like and dislike misalnya begitu. Tapi ini karena ada satu instrumen yang jelas tidak. Itulah yang kemudian bisa menjadi bahan evaluasi yang kemudian bisa memunculkan planning baru. Bagaimana mengatasi ketidaktercapaian tujuan itu atau bagaimana melakukan ekspansi karena tujuan target itu sudah tercapai. Jadi kita tidak stagnan. Kalau tujuan atau target tercapai kok kemudian berhenti, ya bubar bisnisnya kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sekedar apalah ya, unek-unek juga kok unek-unek ya. Ya, sedikit dari saya terkait dengan bagaimana kita memimpin dan sedikit tadi pengalaman saya ketika memimpin di beberapa tempat. Matur nuwun, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Denny. Moderator dipandu untuk tanya jawab ya teman-teman. Ya baik Mas. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Dr. Sugito atas pengetahuan-pengetahuan yang telah diberikan ya. Sebelumnya mohon maaf untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dikarenakan waktunya sedikit molor, dikarenakan tadi ada kesalahan teknis. Jadi kita lanjut ya untuk sesi tanya jawab. Ya, jadi setelah sesi pemberian materi, kami akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Di sini kami akan membuka 3 penanya dahulu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand atau angkat tangannya, lalu kami akan tunjuk. Setelah itu menyebutkan nama, asal kota, usahanya apa, lalu pertanyaannya atau unek-uneknya ya. Silakan. Saya nggak bisa ini, Mbak. Nggak bisa. Oh iya Ibu Mas Nuah ya. Oke. Oke Ibu Mas Nuah dulu aja nggak apa-apa. Silakan Ibu sampaikan pertanyaannya. Pak Sugito, Pak Gito nggih. Siap Ibu. Pak Gito dari Jawa ya? Ngalor ngidul, ngetan ngulon. Saya dari Jogja asli, Bu. Oh, dari Jogja, Pak. Nah, maka kelihatan manis kayak gudeg. Saya dari Lampung. Lampung. Terima kasih Pak Gito atas pemaparan materinya, sangat menarik terkait kepemimpinan. Jadi apa yang disampaikan Pak Gito itu tadi juga sudah mencoba kami terapkan. Perkenalkan saya Mas Nuah, Pak, dari Demak. Dari Gerakan Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, di mana kami melakukan pemberdayaan ekonomi, mengolah olahan hasil laut, memanfaatkan ikan-ikan yang murah untuk pemberdayaan perempuan nelayan yang sebelumnya, yaitu tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ibu-ibu belum memiliki usaha, mereka terkungkung budaya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh keluar, nggak boleh organisasi, sehingga Puspita Bahari menjadi wadah gerakan untuk pemberdayaan ekonomi salah satunya. Kedua juga untuk pendampingan kasus-kasus kekerasan karena dari faktor ekonomi yang tidak menentu,
dari lingkungan, karakter nelayan yang keras, sehingga banyak KDRT yang kami dampingi, termasuk lingkungan juga. Nah, tadi yang disampaikan Pak Gito, pemimpin itu akeh ngalahi, maksudnya mandangi, maaf bahasa Jawa ya kawan-kawan, bahasa Indonesia maksudnya lebih lebih ekstra untuk secara tenaga, pikiran dan lain sebagainya lebih besar untuk membawa gerakan, apalagi kami bentuknya komunitas ya Pak. Kami menyebut kawan-kawan yang mengolah ini bukan karyawan, kami mitra. Jadi kami ada beberapa pengolahan sentra-sentra di beberapa desa yang memang menjadi satu naungan Puspita Bahari. Nah, kendala kami dengan apa yang Pak Gita sampaikan tadi, kami sudah melakukan banyak nih nilai-nilai pemimpin, sampai yaitu tadi mencari tunjangan, walaupun kami secara ekonomi nggak bisa memberi tunjangan dari finansial kelompok kami, namun kami bisa akseskan nih, misalkan Lebaran kemarin ada bingkisan Lebaran yang kami akses dari beberapa lembaga, misalkan untuk kawan-kawan relawan kemanusiaan. Karena teman-teman relawan kemanusiaan ini kan nggak ada perhatian atau mendapat THR khusus nih dari pemerintah. Kalau pegawai-pegawai dapat. Nah, namun dengan kawan-kawan yang penggerak lingkungan kemanusiaan ini kan nggak ada yang mempedulikan. Nah, sehingga kami juga akseskan dari berbagai pihak yang memang peduli dengan gerakan kami. Nah, pertanyaan saya Pak, selama ini kendala kami itu di budaya Pak. Budaya patriarkinya itu kan sangat kental banget ya, sehingga banyak perempuan-perempuan yang sebelumnya sulit keluar rumah untuk berorganisasi, sehingga kami mampu membuat gerakan perubahan yang perempuan itu boleh usaha loh, perempuan itu boleh berorganisasi, perempuan itu boleh sekolah walaupun sekolahnya nggak harus formal gitu. Karena dulunya itu nggak perlu sekolah, di rumah saja tempatnya hanya dapur, kasur, sumur gitu ya. Nah, namun Puspita Bahari itu sudah merubah mindset itu secara pelan-pelan walaupun belum besar. Termasuk pengakuan perempuan nelayan, di mana perempuan nelayan di tempat kami itu tidak diakui sebagai nelayan. Mungkin di tempat di beberapa wilayah nelayan adalah laki-laki. Nah, di Demak kami sudah membuat capaian bekerja sama dengan beberapa kawan jaringan bahwa perempuan yang melaut itu berhasil kami rubah identitas pekerjaannya di KTP menjadi nelayan yang sebelumnya ibu rumah tangga. Kenapa itu penting kami perjuangkan untuk identitas pekerjaan nelayan itu KTP untuk perempuan, supaya mereka juga mendapat perlindungan hak yang sama seperti nelayan laki-laki yang selama ini mendapat asuransi, perlindungan dari pemerintah. Nah, itu kenapa penting kami juga advokasi untuk pengakuan perempuan nelayan yang tujuannya juga apa yang dihasilkan menjadi capaian di Demak ini juga menular ke wilayah lain, bahwa perempuan itu punya hak yang sama dilindungi pemerintah dan berhak juga diakui sebagai profesi nelayan. Nah, masalahnya Bapak, kami itu dengan budaya itu sulit mengkader. Kader-kader kami itu biasanya pada ucul, pada lepas gitu di tengah jalan ketika kami sudah banyak memberi investasi, pelatihan dan lain sebagainya itu pada lepas. Justru yang masih komitmen itu ada teman-teman yang penyintas Bapak, penyintas KDRT, penyintas kekerasan dan lain sebagainya yang pernah mengalami kesakitan hidup tidak nyaman, sekarang justru malah jadi kader-kader yang super gitu loh mereka, karena saya dulu pernah mengalami seperti ini, nggak enak loh, jadi saya harus menolong orang seperti ini kayak gitu. Nah, untuk mengkader anak-anak muda ini juga sulit, jadi orientasinya kalau mereka belajar ya harus bekerja, kalau sudah bekerja ya nggak perlu melakukan kegiatan sosial kayak gitu. Itu hambatan kami Bapak, bagaimana supaya bisa melahirkan, ya sebetulnya hal-hal yang baik sudah mencoba kami lakukan, nah namun kami juga ada keterbatasan. Nah, bagaimana itu untuk mencetak kader-kader supaya mereka punya komitmen nih, khususnya anak-anak muda. Mereka kuliah, tujuannya untuk cari pekerjaan, tapi bagaimana manfaatnya di lingkungan itu juga tidak dipikirkan. Itu Pak Gito, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Sugito, ingin langsung dijawab apa ditampung terlebih dahulu pertanyaannya? Saya mengikuti
aturan main panitia saja. Monggo. Untuk Pak Sugi itu bisa langsung menjawab saja. Oke, baik. Terima kasih Ibu, luar biasa. Saya jadi sangat terhormat berada di samping Bapak Ibu sekalian ini, karena ternyata benar pilihan BRI bahwa Bapak Ibu ini adalah figur lokal yang memang bisa menginspirasi gitu ya, memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar Bapak Ibu sekalian. Tadi dari beberapa orang yang menyampaikan, termasuk Bu Mas Muah ini, saya nggak membayangkan betapa dahsyatnya perjuangan Ibu untuk merubah sebuah budaya, karena budaya ini ya suatu hal yang memang jadi problem multidimensi begitu Bu. Jadi tidak hanya, sebenarnya kita tidak bisa hanya melihat ini faktor budaya yang patriarki yang terjadi di daerah Demak itu. Saya kira tidak itu. Nah, cuman terus terang saya tidak bisa mendalami begitu apa yang menjadi faktor lain di dalam menggerakkan ibu-ibu atau wanita nelayan di Demak itu. Nah, memang kalau saran saya sih Bu ya, jadi dalam konteks pemberdayaan masyarakat seperti yang dilakukan Ibu itu memang kita membutuhkan satu durability. Jadi ketahanan diri kita ini. Dimanapun saya kira ketika kita berhadapan dengan pemberdayaan masyarakat, maka itu syaratnya. Kalau kita ingin menjadi pemberdaya masyarakat, maka syaratnya kita harus memiliki ketahanan fisik, mental, sumber daya termasuk juga di dalam memberdayakan itu. Apalagi ini kemudian Ibu berhasil memotret bahwa ada faktor budaya yang mempengaruhi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua mungkin Ibu juga sudah melakukan sih. Bagaimana dengan kemudian melakukan kerjasama multisektor, Bu. Jadi jangan biarkan Ibu bekerja sendirian begitu. Karena di dalam konteks perubahan masyarakat kita itu juga perlu mendesain sistem. Jadi tidak hanya kemudian bagaimana kita langsung kepada manusianya merubah individu, tetapi sistem itu juga harus dibangun di masyarakat Ibu. Artinya dukungan dari pemerintah ya harus dicari itu. Dukungan dari pemerintah karena mereka lebih memiliki kekuasaan sumber daya yang lebih besar di situ gitu ya. Saya kira itu ya. Iya, sudah sih Pak, kami sudah kerjasama dengan berbagai instansi dinas yang mendukung pemberdayaan ekonomi, misalkan ada pengolahan ikan nih, bagaimana kami bekerja sama dengan rumah BUMN, BRI, ada kelas-kelas yang peningkatan SDM, ada peralatan dukungan dari berbagai pihak, termasuk bagaimana pemasaran, dan kami juga difasilitasi oleh rumah BUMN, juga kami sudah berhasil membuat mengelola pusat oleh-oleh UMKM, di mana tidak hanya menampung produk-produknya Puspita Bahari aja, tapi juga menampung produk-produk UMKM lain yang selama ini kendalanya di pasar. Karena rata-rata komunitas itu yang disebut Mas Iko kemarin itu pada gaptek, udah lundul, nggak mudeng gitu ya. Saya sendiri juga gaptek Pak. Jadi itu sangat sangat difasilitasi oleh berbagai pihak, salah satunya BRI. Ini saya posisinya di rumah BUMN di BRI. Jadi sangat kami kerjasama dengan baik sekali. Namun memang yang menjadi hambatan kami adalah ya budaya itu yang belum ini. Karena kalau support keluarga bagaimana Bu? Gimana? Support keluarga. Oh, artinya dari keluarga sangat baik Bu. Dulunya sih agak khawatir karena saya sangat resiko mendampingi kasus-kasus kekerasan itu juga tantangannya sangat luar biasa, ada ancaman di jalan dan lain sebagainya. Namun kami sudah bisa memberi pemahaman terhadap keluarga, bahkan teman-teman kami, anggota kami, kader kami pun juga sudah enak aja. Mereka rata-rata sekolah SD Pak, kader-kader kami. Termasuk saya juga dulu lulusan SD. Jadi mereka berangkat dari nyali berani aja, nggak melihat saya bukan sarjana, saya bukan orang pendidikan dan lain sebagainya. Bahkan kami ada kader namanya Mbak Hidayah, itu dulu juga penyintas KDRT. Sekarang
dia menghidupi kehidupannya anak-anaknya itu dari olahan hasil lautnya. Nah, setiap minggunya Mbak Hidayah itu juga aktif mendampingi kasus-kasus sampai di pengadilan, di Polres dan lain sebagainya. Jadi semua jalan, Pak. Nah, namun hambatan untuk mencari kader-kader anak muda ini yang sulit. Nantinya Mbak Dayah bisa tua, saya bisa tua, bisa meninggal. Nah, bagaimana nanti anak-anak muda ini bisa meneruskan perjuangan kami yang sudah kami rintis selama ini. Itu Pak. Ya. Oke. Jadi permasalahannya malah justru pada itu ya, Bu, regenerasi itu ya. Oke ya, jadi mungkin ya pelibatan organisasi kepemudaan itu juga menjadi satu hal yang penting. Kemudian dalam konteks kerjasama dengan dunia pendidikan di wilayah Demak itu saya kira juga perlu ditempuh ya untuk bisa menggerakkan pemuda ini. Ya Pak, baik. Oke. Monggo Mas. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk Bapak Sugito atas jawabannya, dan untuk Ibu Mas Nurul semoga dapat menjawab pertanyaannya ya. Selanjutnya mungkin bisa Ibu Iko ya. Tapi mohon maaf Ibu, ini langsung inti ke pertanyaannya aja karena kami keterbatasan waktu ya Ibu. Ya, Terima baik. kasih Ibu. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Gito, perkenalkan nama saya Iko Ratu Eceng. Yang tadi sudah saya katakan, saya usaha sejak tahun 2008 dan memang sama seperti Pak Oki, saya bekerja dengan pasangan waktu itu, masih pacaran kita, tapi udah memulai usaha. Nah, di sini saya katakan, saya memang dekat sekali dengan kota Jakarta ya, karena Tangerang cuma beberapa menit bisa sampai ke Jakarta. Dan akhirnya kita melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang ada di wilayah saya, yaitu Situ Cipondo. Nah, kita ngajarin mereka menganyam. Cuma memang kendala kita adalah karena kita dekat dengan ibu kota, jadi orientat mereka ketika kita ajak kerjasama itu adalah uang, gitu. Jadi berikan pelatihan, mereka berpikir nanti dapat apa nih, UMR yang ada di Jakarta atau UMR 4,240 ya kalau nggak salah ya. Dan ini kan memang menganyam ini kan jelas suara saya Bapak? Halo? Jelas suara saya? Mohon maaf, tadi sempat saya tidak bisa mengikuti yang disampaikan Ibu. Oke, saya ulangi ya. Jadi memang karena wilayah kita berdekatan dengan ibu kota, jadi ketika kita melakukan pemberdayaan ke masyarakat, yang ada di pemikiran mereka adalah oriented money. Maksudnya mereka berpikir uang yang nanti kita hasilkan ketika dilakukan pemberdayaan ini berapa gitu. Jadi orang-orang yang ada di wilayah kita malah menginginkan ya bekerja ya sebagai ibu-ibunya mungkin jadi, karena memang di sini mayoritas berkecuali orangnya, jadi mereka berpikir udahlah mau jadi asisten rumah tangga yang gajinya sekian, tapi udah nggak mesti belajar lagi gitu. Jadi inilah memang kendala kita ketika kita ingin melakukan pemberdayaan masyarakat, tapi kita berada di ibu kota gitu. Sebenarnya sih ini bukan menjadi kendala besar buat kita, tapi alangkah baiknya ketika kendala yang seperti ini kita bisa tangani dari sejak dini, sehingga kita selalu bisa melakukan pemberdayaan masyarakat. Karena memang pemberdayanya juga bukan hanya kepada masyarakat, tapi kepada yayasan yatim dan kaum seperti itu Pak Gito. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira permasalahannya kita hampir sama ya, bahwa mindset itu menjadi satu faktor dominan untuk merubah atau mendorong orang untuk ke suatu hal yang lebih baik. Nah, saya kira ya dengan keberadaan figur inspiratif ini, saya kira salah satu arahnya adalah ke situ, bagaimana kita bisa kemudian selalu memberikan inspirasi, motivasi, perubahan terhadap mindset itu. Nah, tapi lagi-lagi Bu,
kalau dalam konteks pengalaman saya di organisasi yang sangat kecil ya di kantor itu sama sih sebenarnya masalah kita. Jadi ini forumnya forum curhat saja ya, Bapak. Saya menghadapi permasalahan yang sama gitu sebenarnya ketika kita ingin mendrive satu organisasi itu untuk lebih cepat gitu ya, untuk lebih baik, maka permasalahan kultur mindset itu menjadi ganjalan yang cukup dominan gitu ya. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa pendidikan, pelatihan itu mungkin menjadi salah satu media yang bagus untuk merubah perilaku. Tapi yang kedua, inspirasi, bagaimana kita menjadi sebuah role model bagi lingkungan sekitar kita, itu juga bisa menjadi cara kita untuk merubah mindset orang lain. Nah, tapi ketika pengalaman saya di organisasi, ketika kita sudah berusaha seperti itu dalam konteks sangat interpersonal itu ya Bu ya permasalahannya, maka kita juga harus membangun sistem. Nah, kalau di pengalaman saya dulu, ya kalau sudah saya perbaiki kayak begitu, ya, kemudian ya tetap saya iringi dengan adanya misalkan job desk bagi staff saya, kemudian tadi saya bilang ada indikator-indikator ketercapaian, kemudian ada mekanisme reward and punishment yang saya berikan kepada mereka semua gitu. Nah, yaitu itulah yang bisa saya lakukan begitu. Saya juga pernah melakukan pemberdayaan di daerah Kulon Progo sana itu terkait dengan pengelolaan sampah gitu ya. Itu permasalahannya hampir mirip. Jadi kalau mereka mengumpulkan sampah kemudian mengolah sendiri itu ribet. Lebih baik kemudian dijual aja langsung ke pengepul. Nah, padahal kalau mereka bisa mengolah itu harusnya hasilnya lebih bagus lagi. Nah, ternyata itu permasalahannya tidak hanya mindset, tetapi ada permasalahan pada ketidaktahuan teknologi. Maka saya masuk ke situ untuk memberikan teknologi pengelolaan sampah, termasuk memberikan edukasi kepada anak-anak ya, karena bagi saya anak-anak lebih mudah dibentuk gitu untuk mengelola sampah itu. Itu sekedar pengalaman saya. Tapi intinya bahwa itu menjadi problem memang Bu, untuk mindset, kultur itu jadi masalah kenapa masyarakat kita itu sulit sekali untuk kemudian berubah gitu ya. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Kadang-kadang juga yang saya pernah alami, ketika kita ingin merubah sesuatu, itu muncul resistensi dari mereka karena mereka merasa terancam. Nanti kalau kemudian semua sudah digitalisasi misalkan begitu ya. Di UMB kan sekarang mau melakukan digitalisasi segala macam hal. Terus saya yang tidak bisa memegang atau digital literasinya itu rendah, kemampuan digitalnya rendah, kemampuan operasionalnya komputer rendah. Terus saya nanti gimana? Nah, ini yang harus kita pikirkan juga selaku pemimpin gitu. Jadi tidak asal melakukan perubahan. Nah, maka kemudian sering ada pelatihan dan sebagainya. Kemudian tadi bagaimana menempatkan mereka ini dalam tempat-tempat yang cocok itu penting. Jadi perubahan itu tidak selalu kemudian membawa kebaikan pada semua orang. Kadang orang juga resisten terhadap perubahan itu karena mereka merasa terancam. Nah, ini kita butuh kreativitas untuk menyelamatkan dalam mereka ini yang mungkin terancam dengan perubahan ini. Gitu. Termasuk tadi yang di Demak tadi mungkin juga kalau kemudian istri bekerja jadi nelayan, itu mungkin suaminya yang terancam. Artinya keluarga. Makanya saya tadi tanya keluarganya itu suportif nggak? Jangan-jangan nanti mereka tidak suportif. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Begitu, dan Mas. Terima kasih untuk Bapak Sugito atas jawabannya, dan untuk Bu Iko semoga jawaban dari Pak Sugito dapat menjawab pertanyaannya ya Bu. Iya, untuk mohon maaf untuk Bapak Ibu sekalian, raise hand, mohon maaf
batasan waktu dan juga di waktu Indonesia. Ya, dikarenakan di waktu Indonesia Tengah sudah menunjukkan pukul 12 dan sudah masuk waktu sholat Jumat, maka kami harus segera menutup acaranya ya Bu. Mohon maaf sebelumnya. Untuk pertanyaannya dapat ditampung dan nanti bisa disampaikan di forum lain ya Bu. Pak, terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya di hari yang luar biasa dengan orang-orang yang luar biasa juga ya Bapak Ibu. Semoga ilmu-ilmunya dapat bermanfaat, dapat berguna. Ya, dikarenakan sesi dokumentasi sudah selesai. Terima kasih untuk pemateri atas yang sangat biasa dan juga peserta-peserta yang acara berakhir. Kami mewakili panitia minta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, dan kami mohon undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Ibu Wawa, Pak Dede. Bapak Ibu sekalian. Mas Pak kita Inspiring. ngapunten.